Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi teman-teman sekalian, para santri, para siswa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebetulnya saya merasa iri dengan kalian semua. Iri dalam artian kalian semua pada usia yang masih remaja sudah belajar ilmu agama. Kalau pada zaman saya dulu, saya ketika masih remaja itu belum disekolahkan di pondok. Kita sekolah SD, SMP, SMA negeri. Kemudian setelah SMA baru kita minta kepada orang tua saya untuk belajar di pesantren. Kemudian baru bisa belajar di Al-Furqan tahun 92 sampai 94. Kemudian setelah itu melanjutkan di Libya 94 sampai 97. Kemudian 97 sampai 2001 baru bisa belajar di Arab Saudi, di Uneza, belajar di tempatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika melihat ya adik-adik semua, ya kita merasa iri. Ya dulu ketika kita seusia antum semua ini belum ngerti apa-apa. Ya usia SMP ya sudah bisa ngaji tapi belum belajar bahasa Arab, belum belajar akidah, belum belajar tata cara sholat yang benar. Terkadang sholat, terkadang nggak sholat. Karena belajar di sekolah umum. SMA sudah lebih bagus, sholatnya sudah rutin, sudah istiqomah. Tapi belum ngaji. Mungkin baca Qur'annya biasa, belum bisa tartil, belum tajwid. Ya baru mulai belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Jadi antum semua di sini, masya Allah sudah bisa ya mempelajari ilmu dari mulai remaja. Ya dari mulai ya kita masih ya belasan tahun. Coba yang adik-adik yang usia SMP atau sekolah di SMP, tangannya diangkat. Masya Allah. Yang SMA, sini semua SMA. SMA kelas 3 ada, kelas 2, kelas 1, ya Masya Allah sudah lengkap, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3, Masya Allah. Jadi satu kelas ini Ustaz ya. Satu kelas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian para anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan ya beberapa pengalaman saja yang intinya kita harus mencintai ilmu dan mencintai ulama. Ilmu apa yang harus kita cintai? Ilmu yang harus kita cintai adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari. Itu yang harus kita cintai. Yang wajib dipelajari itu apa? Ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dipelajari. Jadi ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dipelajari itu yang harus kita cintai. Ilmu apa yang harus kita cintai? Itu ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Kenapa ilmu syar'i? Karena ilmu syar'i itu
adalah ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu syar'i itu ilmu yang dipuji atau disanjung oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sunnah atau hadis. Jadi itu ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu tentang syariat Allah dan Rasulnya. Jadi ilmu syar'i itu ilmu tentang syariat Allah dan Rasulnya. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang bukan ilmu syar'i? Seperti ilmu matematika, kemudian ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu teknologi, ilmu IT, dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat. Ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat. Selama digunakan untuk kepentingan agama Islam. Digunakan untuk kepentingan agama Islam. Tapi kalau ilmu-ilmu itu, contohnya IT, ya teknologi, tidak digunakan untuk kepentingan agama Islam, dia bisa merusak. Dia bisa membuat kemungkaran dan kemudaratan. Dia bisa IT tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sosial media, ya dari macam-macamnya yang banyak sekali. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, dan lain sebagainya. Kalau tidak digunakan untuk kepentingan agama, bahkan bisa memudaratkan, maka hukumnya tercela. Hukumnya tercela. Beda dengan ilmu agama. Kalau ilmu agama itu kita pelajari, pasti kita dicintai oleh Allah. Kemudian pasti derajat kita dimuliakan oleh Allah, pasti kita dapat pahala. Itu kalau belajar ilmu agama. Beda dengan ilmu umum tadi yang kita sebutkan. Ilmu umum tadi baik kalau digunakan untuk kepentingan agama. Ya, kita membutuhkan IT, membutuhkan teknologi untuk dakwah, untuk mengurus pesantren, untuk mengurus administrasi sekolahan, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Itu kalau ada ilmu umum baru ditanya manfaatnya apa. Tapi kalau ilmu agama semuanya pasti manfaat. Semuanya pasti dicintai oleh Allah. Semuanya pasti akan meninggikan derajat kita. Itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Kemudian ayolah sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini kita akan sebutkan keutamaan ilmu. Beberapa keutamaan ilmu. Ya, kita catat beberapa keutamaan ilmu. Yang mana perkataan ini saya ambil dari perkataan guru saya, Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang mana Syekh Ibnu Utsaimin kalau kita
ya pernah mendengar nama beliau atau kita ya mungkin membaca buku-buku beliau. Beliau adalah salah satu di antara ulama kita. Pada zaman sekarang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika usia kecil, ya, usia remaja kecil seperti kita, itu karena beliau bukan dari keluarga orang kaya, keluarga yang sederhana. Ketika itu beliau sudah senang belajar di majelis Syekh Sa'di. Kemudian ketika ayahnya, yaitu Shalih Al-Utsaimin, mau pindah ke Riyadh untuk berdagang, jadi mau usaha, ya, kerja di Riyadh. Muhammad Utsaimin ini mau dibawa oleh bapaknya. Kemudian sama Syekh Sa'di, saya minta Muhammad jangan diajak pergi. Kamu silahkan kerja di Riyadh, pindah ke Riyadh, tapi Muhammad biar di sini, biar belajar. Karena Muhammad ini senang ilmu dan senang belajar. Kemudian Muhammad yang masih muda, masih kecil, ya, belajar di Syekh Sa'di. Dan ketika usia ya 10 tahun, beliau sudah menghafal Quran. Beliau menghafal Quran dari kakeknya, dari jalur ibunya, Syekh Abdurrahman Ad-Damik rahimahullah. Syekh Abdurrahman Ad-Damik ini, ya, dulu imam masjid, mengajari cucunya yaitu Muhammad bin Utsaimin ini membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan sampai hafal. Ketika usia 15 tahun, membantu kakeknya menjadi imam pengganti. Jadi kalau kakeknya nggak bisa mengimami, beliau mengimami. Usia 15 tahun. Dan ketika saya di sana, itu masjid kakeknya itu masih ada, dari masjid tanah. Ini kalau zaman dulu belum ada bangunan yang besar. Itu dekat masjid Syekh sekarang di Unazah, masjid Syekh Al-Utsaimin. Di dekatnya di situ dulu ada rumah-rumah kecil, kemudian rumahnya pada pindah jadi rumah-rumah gedung. Ya masjidnya masih ada. Kemudian sekarang sudah dibongkar. Umur 15 tahun sudah hafal Quran, mengimami. Dan terus belajar dengan Syekh Sa'di. Belajar dengan Syekh Sa'di. Usia seperti antum ini, usia seperti ya kalian ini terus belajar. Kemudian pada usia 21 tahun sudah bisa mengajar. Sudah bisa mengajar. Karena ketika belajar itu metode dari Syekh Sa'di, beliau mengajar, kemudian punya murid senior ini diminta untuk mengajar yang juniornya. Nah itu Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Utsaimin, dia belajar dengan Syekh ya yang seniornya. Ya, sambil juga belajar dengan Syekh Sa'di. Jadi yang dipelajari itu akidah wasithiyah, kemudian kitab Syekh Sa'di Manhajus Salikin, kemudian kitab Zadul Mustaqni, kitab ya Dalilut Talib di dalam fikih, kemudian kitab-kitab yang lain. Ya, belajar dari murid senior. Kemudian setelah itu beliau juga sudah diizinkan untuk mengajar usia 21 tahun. Kemudian setelah itu di Riyadh, ya, ketika itu dibuka program sekolah resmi
Ya dulu di Saudi itu sekolahnya seperti ini, ya di halaqah, di masjid-masjid. Kemudian dibuka sekolah resmi dengan sistem sekolah nizamiyah. Masuk pagi pulang siang, masuk pagi pulang siang. Itu awal-awal pendirian sekolah, dan di sana dinamakan sekolah ma'had ilmi. Ketika itu ma'had ilmi itu ya dulu itu cuma beberapa tahun, 3 tahun. Ya kalau sekarang mungkin SMA kelas 1, 2, 3. Di Saudi itu bagusnya ada ma'had ilmi. Ya sekarang zaman sekarang ketika saya di sana ma'had ilmi itu ada ma'had ilmi SMP 1, 2, 3, ma'had ilmi SMA 1, 2, 3, 6 tahun. Itu kurikulumnya ya kurikulum yang bagus sekali. Ada ya seperti pondok kita ini. Ya ada fikih, ada akidah, kemudian ada sirah, ada tentang khulafaur rasyidin, ada faraid. Ya. Itu saya baca kurikulumnya, ya. Ini tinggi sekali kurikulumnya. Bagus sekali. Ya SMP dan SMA khusus ya agama, ma'had ilmi, tapi tidak mondok, mereka pulang pergi. Karena rumahnya dekat. Ya kalau kita kan di pondok sini karena rumah kita jauh. Kalau kita pulang pergi, nanti kesininya terlambat nih. Kita pulang, nanti berangkatnya seharusnya masuk jam 7, kita masuk jam 8. Ya, itu lebih bagus kita tidur di pesantren, tidur di asrama. Kemudian setelah itu, Syekh Utsaimin minta izin kepada Syekh Sa'di untuk ikut belajar di Riyadh. Belajar di Riyadh. Di sana mengikuti program ma'had ilmi yang ngajar ya Syekh bin Baz ngajar. Kemudian Syekh Syinqiti, Muhammad Amin Syinqiti yang punya kitab Adwaul Bayan juga ngajar. Kemudian para ulama-ulama yang lain juga ngajar. Ya, dan teman-temannya Syekh Utsaimin yang belajar itu sekarang jadi ulama dan sebagian sudah meninggal, kebanyakan sudah meninggal. Ya, ada ya beberapa ulama itu Syekh ya Ibn Qu'ud, Abdullah bin Qu'ud, Abdullah bin Hunain, ya sudah meninggal. Mereka jadi kibar ulama yang besar, teman-temannya Syekh Utsaimin. Kemudian setelah selesai, ya dulu itu katanya Syekh Utsaimin, beliau cerita, ya sekolah itu bisa 3 tahun diringkas jadi 2 tahun. Ya sekolah kelas 1, kemudian libur itu bisa mempelajari kurikulum kelas 2. Nanti sebelum masuk lagi di tes kelas 2 dia sudah bisa. Karena sudah belajar waktu liburan. Kemudian setelah itu naik kelas 3, jadi cuma 2 tahun. Setelah lulus, ya beliau balik ke Uneza, ya membantu Syekh Sa'di ngajar. Dan ketika itu, ya murid-murid yang belajar ilmu dengan sungguh-sungguh sedikit sekali. Ya Syekh Utsaimin itu, ya beliau cerita, ya usia 21 sudah ngajar, 24 tahun ngajar. Kemudian beberapa tahun berikutnya Syekh Sa'di itu meninggal dunia. Kemudian beliau ya diamanahi untuk mengganti beliau menjadi imam masjid dan menjadi khatib di Masjid Al-Jami' Al-Kabir yang sekarang namanya Masjid Ibnu Utsaimin di Uneza. Kemudian awal-awal beliau ngajar, ya ini beliau ketika ngajar seperti ini, beliau cerita yang belajar di saya itu sedikit orangnya, sedikit, cuma 5 orang, kadang 4 orang, kadang cuma 2 orang. 2 orang ini hari ini si A datang, si B nggak datang. Hari berikutnya si B datang, si A nggak datang. Jadi ya ngulangi lagi karena kemarin saat si B nggak datang, yang belajar si A. Kemudian mau melanjutkan lagi, si A nggak datang, ya si B-nya datang. Jadi yang seperti itu ya terus berlanjut, tapi beliau sabar. Jadi menuntut ilmu sabar, ketika ngajar pun juga harus sabar, berdakwah juga sabar.
Kemudian ketika tahun 1400 Hijriah itu dibuka universitas di Qasim, di Buraidah. Ya, Farq Jamiatul Imam, yaitu cabang Jamiah Imam di Riyadh. Kemudian ketika itu Syekh Utsaimin juga ngajar di Jamiah. Kemudian ada para mahasiswa, ya, para pelajar dari luar negeri yang belajar di universitas itu atau dari luar kota, dari luar Qasim belajar. Kemudian sore harinya menghadiri majelisnya Syekh. Sehingga muridnya jadi banyak. Itu tahun 1400. Ya, 1400 Hijriah, sekarang 1445. Ya, kemudian banyak yang dari Kuwait, ada Syekh Utsman Al-Khamis belajar sama beliau selama di Jamiah, kemudian nginapnya di asrama. Ada beberapa ulama masyayikh juga. Ini ada ya Syekh Khalid Muslih, menantu beliau juga belajar sama Syekh. Ada Syekh Sami Seger yang masih ya penduduk di situ, warga situ, ya sejak muda belajar kemudian jadi menantu beliau. Jadi ya intinya ya beliau orang yang cinta kepada ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengajarkan ilmu. Ini ya biografi singkat dari beliau. Kemudian saya ke sana tahun 1417. Ya, beliau masih ngajar seperti biasanya. Ya, kemudian selama 4 tahun setelah itu beliau sakit, wafat, ya rahimahullahu taala. Ya, beliau meninggal dunia meninggalkan ilmu yang banyak, meninggalkan buku-buku yang banyak, ya kemudian meninggalkan juga murid-murid yang banyak. Kemudian para ikhwah sekalian, kita mulai. Yang pertama, keutamaan ilmu. Sesungguhnya ilmu itu adalah warisan para nabi. Yang pertama, sesungguhnya ilmu itu adalah warisan para nabi. Sedangkan para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka tidak mewariskan dirham dan dinar. Jadi dirham itu apa? Ya, mata uang atau kepingan perak. Mata uang dari perak, dirham. Kalau dinar, mata uang dari emas. Dan para nabi tidak meninggalkan warisan emas atau perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan emas dan perak untuk ahli warisnya, untuk istri-istrinya, untuk putrinya Fatimah, tidak ada. Beliau ya bahkan meninggal dunia ya, sedangkan baju besinya digadaikan di tetangganya yang Yahudi. Ya, kemudian ya setelah itu ditebus. Kemudian setelah itu ayolah ikhwah sekalian, wa innama warathul ilma. Namun para ulama atau para nabi dan para rasul, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, mengambil ilmu, yaitu ilmu agama, maka sungguh dia telah mendapatkan warisan yang banyak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan mencari rambutnya Nabi. Katanya ada rambutnya Nabi, mari kita cari. Jangan ya seperti itu. Kemudian mencari pedangnya Nabi, atau mencari bejananya Nabi, mencari
baju peninggalannya Nabi, yaitu tidak disyariatkan. Kalau kita ingin warisan Nabi Muhammad SAW, mari kita menuntut ilmu syar'i. Mari kita belajar ilmu agama. Jadi seperti kalian, adik-adik sekalian, di pondok pesantren Imam Syatibi ini, sekarang antum semua itu sedang memperebutkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul atau tidak? Betul. Yang kita cari di sini adalah ilmu. Sedangkan ilmu itu warisannya siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan ilmu, sesungguhnya ilmu itu akan kekal, sedangkan harta akan habis. Jadi ilmu itu akan kekal. Ya, apa maksudnya kekal? Yaitu akan ada selamanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat ilmunya para ulama. Ya, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ya ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang ilmunya masih ada. Padahal beliau berempat ini masih ada atau sudah wafat? Sudah wafat. Ilmunya ada. Ya, harta yang dimiliki Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya Imam Abu Hanifah masih ada atau tidak? Habis, hartanya habis. Uang peninggalannya nggak ada. Yang ada apa? Ilmunya. Ya, kalau kita punya ilmu, punya karangan, nanti kita bisa nulis, atau punya catatan kita simpan, kemudian kita ajarkan, kemudian diajarkan lagi oleh orang lain kepada generasi berikutnya. Kita meninggal dunia, harta kita habis, uang kita habis, ilmu kita kekal, terus ada dan bermanfaat. Ya, kita ambil tadi contohnya Syekh Utsaimin. Beliau sudah meninggal tahun 1421 Hijriah. Tahun Masehinya 2001. Tapi ilmunya sekarang masih ada. Coba lihat syarah Riyadhus Shalihin Syekh Utsaimin, ada syarah Bulughul Maram Syekh Utsaimin, ada taklid Sahih Bukhari Syekh Utsaimin. Ini ada syarah Mumtih Syekh Utsaimin, ada tafsir Al-Quran Syekh Utsaimin. Beliau sudah meninggal tapi ilmunya kekal. Ya, senang gak kalau kayak gitu? Senang? Ya, mari kita menuntut ilmu. Kalau kita punya uang saku kita habis atau tidak? Setiap bulan habis. Kemana habisnya? Dimakan. Iya. Ya. Ada yang bisa nabung? Uang sakunya ada yang bisa nabung? Ada. Tabungannya sudah berapa sekarang? Sudah bisa beli motor? Belum. Itu pertanda bahwasanya harta itu akan habis. Mungkin tabungan kita nanti kita pakai untuk bayar syahriah, untuk beli baju, untuk beli buku, beli pulpen, kan habis. Tapi ilmu itu kita selama kita hidup insya Allah masih ada di kita. Kalau kita meninggal mungkin kita punya tulisan, kemudian punya karya dan seterusnya akan kekal. Kemudian ayolah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, sesungguhnya ilmu itu tidak menyusahkan pemiliknya untuk menjaganya.
Jadi ilmu itu tidak menyusahkan pemiliknya untuk menjaganya. Kalau kita punya ilmu, punya hafalan, ada di dalam dada kita. Punya pemahaman ada di dalam dada kita. Kita sudah menguasai tajwid contohnya. Ada di dalam dada kita. Kita sudah menguasai nahwu, sharaf, sudah kita kuasai di dada kita. Kita sudah menguasai tata cara wudhu, sudah kita hafalkan. Kita nggak susah-susah jaga. Berbeda dengan harta. Kalau harta kita harus jaga. Punya uang 1 juta, kita menjaga atau tidak? Harus menjaga. Dikasih uang saku sama orang tua kita 100.000, ya pasti kita jaga, dititipkan ke musyrifnya atau kita simpan di lemari kita. Kalau punya uang 100, kita apakan? Titipkan? Kita simpan? Iya, simpan. Kalau dikasih 1 juta sama bapak kita, simpan sendiri? Enggak hilang? Enggak hilang? Insya Allah enggak. Ya, enggak tercacar ya. Jadi kalau kita punya harta 1 juta, 2 juta, 3 juta, kita mikir bagaimana menjaganya. Tapi kalau punya ilmu, ya tidak susah-susah untuk menjaga. Karena ilmu itu ada di dalam hati kita, di dalam dada kita, di dalam akal kita, pikiran kita. Kemudian ayolah ikhwah, yang keempat, sesungguhnya ilmu itu bisa menjadikan seseorang menjadi saksi di atas kebenaran. Menjadi saksi di atas kebenaran. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Dan juga malaikat mempersaksikan. Dan juga orang-orang yang berilmu mempersaksikan. Qa'iman bil qisti. Mereka orang-orang yang berilmu itu tegak di atas keadilan. Jadi dengan ilmu akan mengantarkan kita menjadi saksi kebenaran. Ya, ini diantara dalil yang sangat nyata, sangat kuat, yang menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena persaksiannya disejajarkan dengan persaksian Allah, persaksian malaikat, ya, persaksian orang-orang yang berilmu. Jadi ini menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu. Dan ilmu yang disebutkan ini adalah ilmu syar'i. Jadi setiap ilmu, lafaz ilmu yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran adalah ilmu agama. Setiap lafaz ilmu yang dipuji oleh Rasulullah di dalam hadis itu adalah ilmu agama. Kemudian yang kelima, sesungguhnya orang yang berilmu atau para ulama, mereka termasuk wulatul umur,
Wulatul umur, pemimpin yang diperintahkan oleh Allah untuk ditaati. Sedangkan pemimpin itu ada dua, yaitu ulama dan umara. Ya, wulatul umur itu ulama dan umara. Kalau dia ulama, kemudian diberikan tugas oleh pemerintah untuk menjadi ahlul halli wal aqdi atau bertugas di bidang kepemerintahan, dia wajib untuk ditaati. Ya, ulama dan umara. Jadi, ya, itu yang dimaksud dengan ahlul halli wal aqdi, mereka yang diperintahkan oleh Allah untuk ditaati perintahnya. Kemudian ayolah ikhwah, yang keenam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganjurkan seseorang untuk iri terhadap sesuatu dari kenikmatan kecuali dua hal. Jadi Rasulullah tidak pernah menganjurkan seseorang untuk iri. Jadi pada dasarnya kita nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh hasad. Ya, kita ulangi, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan seseorang untuk iri dari satu kenikmatan kecuali dua hal. Yang pertama, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, seorang yang kaya tapi menginfakkan hartanya. Orang yang kaya tapi menginfakkan hartanya. Jadi dua hal itu kita boleh iri. Jadi kalau ada teman kita yang menuntut ilmu, punya ilmu, kemudian mengamalkannya, kita harus iri. Masya Allah, teman saya bisa ya sholat dengan benar, ya kemudian menjaga sholatnya, bisa tahu ya tata cara sholat Nabi. Ya kita iri, boleh. Itu bahkan dianjurkan. Kemudian yang kedua, teman kita punya harta, kemudian harta itu diinfakkan fisabilillah. Kita juga diperintahkan untuk iri. Jangan ya benci. Beda antara iri di dalam perbuatan baik dan benci. Ada teman kita ya punya ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, kita nggak suka. Ya kemudian kita benci, kemudian kita ya mengganggunya. Ini nggak boleh. Iri yang diperbolehkan yaitu ya kenapa saya kok belum bisa seperti itu. Ya beda dengan teman kita punya baju baru, kita nggak usah iri. Teman kita sepatunya baru, kita nggak usah iri. Teman kita bukunya baru, nggak usah iri. Teman kita dia dapat kiriman paket dari orang tuanya. Ya, ada ya dikirim GoFood, ada dikirim ya Grab, kita nggak usah iri. Itu hanya kenikmatan biasa. Ya, iri ya itu ada dua. Di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan harta,
Kemudian harta itu dimanfaatkan di dalam kebenaran sampai habis hartanya. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia mengamalkannya, lagi mengajarkannya. Ya, hadis ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi para ikhwah sekalian, yaitu ya di antara keutamaan ilmu, kita boleh hasad, boleh iri kalau orang lain memiliki ilmu kemudian diamalkan dan diajarkan. Kemudian berikutnya yang ketujuh, sesungguhnya ilmu itu adalah jalan menuju surga. Mungkin ada yang sudah hafal hadisnya? Ya, yang kelas MA atau aliyah yang sudah hafal hadisnya, man salaka thariqan. Ya, biar berani angkat tangan. Ya. Masya Allah. Artinya apa? Siapa yang pergi atau menuju untuk maka Allah menggunakan jalannya menuju surga. Ahsanta, Masya Allah. Ya, itu hadis ya yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Ya, ilmu itu jalan menuju surga. Kemudian yang ke-8, di antara keutamaan ilmu adalah orang yang berilmu sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan. Sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan darinya. Jadi orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu itu baik. Allah menghendaki kebaikan. Di dalam sebuah hadis, mungkin ada yang hafal lagi, man yuridillahu bihi khairan, dilanjutkan. Ya, SMP ganti. Ayo. Man, ulangi, man bihi, man. Ahsanta, Masya Allah. Ya, hadis Muawiyah. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya. Kemudian yang ke-9, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Yang menerangi seseorang. Cahaya yang menerangi seseorang. Dengan ilmu, seseorang akan bisa beribadah kepada Allah. Ya, kita mau wudu, kita butuh ilmu atau tidak? Butuh atau tidak ketika kita mau wudu? Butuh. Apakah cukup wudu itu kita basuh wajah kita? Ya, enggak sah. Jadi wudu itu ada tata caranya. Ya, sholat demikian juga ada tata caranya. Kemudian mau puasa ada juga tata caranya. Berbakti kepada kedua orang tua ada juga tata caranya. Jadi semuanya membutuhkan ilmu. Tidak ada yang lepas dari ilmu. Ya, karena ilmu itu adalah nur, adalah cahaya yang menerangi seseorang. Bagaimana dia bisa beribadah kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, orang yang berilmu bisa memberi petunjuk kepada orang lain di dalam agama dan dunia mereka, di dalam perkara agama dan dunia mereka. Jadi orang yang berilmu bisa memberi petunjuk kepada manusia. Kita ambil contoh ya dari beliau tentang kisah seseorang dari Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa. Membunuh 99 orang. Ya, kemudian datang kepada seseorang yaitu ahli ibadah. Bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Kemudian dia bertanya, apakah aku bisa bertaubat setelah membunuh 99 manusia? Kemudian ahli ibadah itu berkata, aku tidak tahu, ya, dan aku yakin taubatmu tidak akan diterima. Kemudian dia marah, dia bunuh ahli ibadah itu sehingga membunuh 100 jiwa. Kemudian dia datang kepada orang yang berilmu. Dia menceritakan, saya membunuh 99 jiwa, kemudian baru satu lagi kemarin saya bunuh, satu lagi di 100. Kemudian orang yang berilmu ditanya, apakah aku kalau tobat itu diterima? Kemudian dia menjawab, siapa yang menghalangi kamu dengan Allah? Tidak ada seorang pun yang menghalangi kamu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah bertaubat. Pasti taubat kamu akan diterima. Ini orang yang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tawwabun Rahim, Ghafurur Rahim. Allah Maha menerima taubatnya manusia. Kemudian setelah itu diperintahkan, kalau begitu kamu harus pergi ke tempat orang-orang saleh. Jangan kembali kepada komunitasmu. Kamu cari orang-orang soleh sana. Kemudian dia pergi mencari orang-orang soleh yang ditunjukkan di sana ada orang-orang soleh. Belum sampai ke tempatnya, dia meninggal dunia di perjalanan. Kemudian ada malaikat, ya malaikat azab yang mau mengadab, mau ngambil. Kemudian malaikat rahmat yang mau ngambil juga. Kemudian keduanya berselisih. Kemudian dikatakan, ukurlah. Ya, yang lebih dekat kemana? Dari komunitasnya atau ke tempat orang-orang soleh. Kemudian diukur dia lebih dekat ke orang-orang soleh. Kemudian ya orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diambil atau dibawa oleh malaikat rahmat. Kemudian setelah itu ayo ikhwah, di antara keutamaan ilmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat. Yarfa'illahu dengan jazm. Yarfa'. Ini bukan dengan dhamma tapi dengan yarfa'i karena jazm. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu. Darajatnya beberapa derajat di atas orang yang tidak berilmu.
Jadi ini keutamaan yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayo lepas sekalian, ya ada beberapa ya poin dari keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama yang bisa kita sampaikan ya dari ya kitab, nanti bisa dirujuk ya Kitabul Ilmi ya karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya Kitabul Ilmi ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, Ustaz. Ya, kemudian ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Bagaimana kiat-kiat agar hati tidak mudah hasad atau dengki? Jadi kiat-kiatnya agar hati kita tidak mudah hasad atau dengki, ya kita ya jangan ya melihat ke atas. Ya, jangan melihat ke atas. Ya, sabda Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Ya, sesungguhnya kalian akan bisa mengukur kenikmatan dari Allah Ta'ala kalau kalian melihat kepada orang yang lebih bawah. Jadi di dalam masalah dunia, ya di dalam masalah dunia kita melihat kepada yang di bawah kita. Berbeda dengan masalah akhirat. Kita melihat orang yang di atas kita. Ya teman kita ya bisa sholat di shaf yang pertama. Bagaimana kita juga ingin seperti itu, sholat di shaf yang pertama. Teman kita bisa bersedekah ketika mendapatkan uang saku dari ayahnya atau ibunya. Kita ingin seperti itu. Ya, kemudian teman kita bisa membaca Quran sehari 1 juz. Kita juga ingin. Teman kita bisa setor kepada ustadznya sehari 30 juz. Ada nggak yang bisa setor kepada ustadznya sehari 30 juz? Ya itu susah. Ya susah. Saya nggak bisa. Ya, karena kan sudah umurnya sudah habis. Tapi santri kita ada yang bisa. Ya kemarin kita punya guru Mesir itu ada 7 santri, ya sudah hafal, kemudian setor dari subuh sampai maghrib. Ya hanya ya diselingi dia makan, kamar mandi, sholat, ya subuh, pada subuh sampai maghrib. Itu ada yang bisa. Berarti orang lain juga bisa. Yang seumuran dengan mereka juga bisa. Yang seperti itu. Ya ada, ya kemarin 7 santri yang sudah berhasil di Sukoharjo di Solo sana. Ya saya kira di sini insya Allah nanti juga bisa. Ya. Ada juga yang sehari dia setor ke ustadznya bisa 10 murojaah 10 juz. Besok lagi 10, besok lagi 10, nggak bisa sehari nggak apa-apa. Ini 3 hari 10. Ada yang bisa murojaah arba'in nawawiyah dalam sekali duduk. Sekali duduk murojaah arba'in nawawiyah 40 hadis bisa dibaca. Jadi yang seperti itu kita iri, kita ingin seperti itu. Tapi kalau masalah dunia ya kita nggak boleh iri. Bagaimana supaya kita nggak iri, nggak hasad? Ya kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Teman kita punya baju baru, kita lihat, kita pengen. Teman kita punya sarung baru, kita nggak punya, kita pengen. Ya teman kita ya punya kenikmatan yang banyak, uang sakunya banyak, kita pengen. Yang seperti itu ya hendaknya kita jaga. Kemudian yang kedua di antara kiatnya, hendaknya kita banyak-banyak ya
mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau kita punya nikmat, masya Allah kita syukuri. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan pagi hari ini. Kita bangun tidur sehat. Kita lihat teman-teman kita ada yang sakit, ada di rumah sakit, ada yang nggak masuk sekolah. Alhamdulillah kita diberi ya badan yang sehat walafiat. Ada teman kita difabel, nggak bisa jalan, ada yang nggak bisa lihat, ada yang tuli nggak bisa mendengar, ada yang sehat ya jasmaninya tapi akalnya nggak sehat, dia nggak bisa berpikir, nggak bisa memahami. Kita diberikan kenikmatan yang besar. Ya, kita bisa dekat dengan para ustadz, bisa belajar, setiap hari bisa baca Quran. Teman-teman kita yang di luar nggak bisa. Yang seperti itu harus kita syukur. Kemudian yang ketiga, kita harus memperbanyak doa supaya kita nggak hasad. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari kesombongan, ya, dari rasa kikir, ya, dari ya kita hasad, kita iri kepada orang lain. Ya, dan masih banyak lagi kiat-kiat agar kita tidak hasad. Ya, di antaranya kita fokus kepada diri kita sendiri. Jangan suka ya mikir orang lain, kita mikirkan diri kita sendiri. Yaitu dalam konteks ya amaliyah kita. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, Afan, Ana ingin bertanya bagaimana cara melawan rasa malas yang pasti menimpa penuntut ilmu. Jadi semua penuntut ilmu pasti merasakan malas yang namanya futur. Futur itu terputus semangatnya. Ya, kalau bahasa sekarang kita lagi down. Ya, karena iman itu bisa naik dan bisa turun. Semangat itu bisa naik dan bisa turun seperti iman kita. Semangat menuntut ilmu bisa naik, bisa turun. Ya, kita bagaimana kalau kita biar tidak malas, di antaranya ya kita membaca sirahnya para ulama. Bagaimana mereka menuntut ilmu. Para ulama mereka berkorban menuntut ilmu, ya. Ada yang berjalan jauh, berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun tidak naik kendaraan jalan kaki. Ini ada ya kitab, ya kata para ulama, kitab sampai sekarang belum ditemukan secara utuh, itu Musnad Baqi bin Makhlad. Musnad Baqi bin Makhlad itu ya katanya musnad yang paling besar, paling lengkap. Tapi sampai sekarang belum dicetak karena belum ketemu semua manuskrip-manuskripnya. Ya, dia rumahnya Andalusia, Andalus, daerah Spanyol. Kemudian dia pergi menuntut ilmu hadis, mau ke Baghdad, ke Irak. Dia ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia melewati Maroko, ya, kemudian Tunis, melewati Libya, melewati Afrika, nanti ke Arab Saudi, nanti ke Mekah, Medina, ya jalan kaki. Ya, bisa dibayangkan itu berapa bulan, bahkan tahunan jalan kaki, nggak naik apa-apa. Itu mereka jalan. Ya, sirahnya para ulama itu penting. Kita belajar dari perjalanan para ulama di dalam menuntut ilmu. Ya, dulu kita ya teknologi belum seperti ini. Ya, belum ada telepon. Ya, kalau kita di pondok dulu nunggu surat ya, pos, dari surat pos. Belum ada transfer. Dulu nunggu dikirim pakai wesel sama orang tua kita. Ini kalau ada pos datang kita nunggu. Ayo ini mungkin surat kita datang. Sekarang ya sudah ada titipan kilat, sudah ada WA, sudah ada yang lain, telepon dan lain sebagainya. Jadi yang seperti itu harus kita ya ambil pelajaran supaya kita nggak malas belajar. Ya, karena kita itu butuh ilmu, yang butuh ilmu itu kita. Orang tua dengan kebaikan hati orang tua kita menyekolahkan kita, mengantarkan kita ke sini. Kita terima kasih kepada orang tua. Orang tua sudah susah payah membiayai kita, mengeluarkan biaya yang besar untuk belajar di pesantren. Dia mengirimi kita kebutuhan-kebutuhan kita, mendoakan kita. Mungkin orang tua kita ya
Ketika mereka nggak punya, mereka gimana caranya anak saya supaya bisa sekolah? Ya berusaha. Mungkin dijual sebagian barangnya, atau mungkin hutang dulu kepada saudaranya. Nanti biar kita bisa sekolah. Di pesantren seperti itu, ya harus kita ya sadari kita di sini menuntut ilmu. Kemudian di antara supaya kita nggak futur ya harus zikir pagi, zikir sore. Mendekatkan diri kepada Allah. Kita berdoa. Kalau azan, habis azan berdoa. Doa untuk kita, doa untuk orang tua kita. Kalau kita sudah punya keturunan, doa untuk keturunan kita. Ya, siapa yang hari ini sudah mendoakan orang tuanya? Sudah? Nah, bagus. Ya, doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di antara doanya itu doa-doa yang lain, orang tua kita sudah meninggal kita doakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu wa rabbana waghfir lana innaka raufur rahim. Doa-doa yang lain juga banyak. Ya, zikir pagi, zikir sore, supaya kita enggak gampang sedih, gampang susah. Supaya kita tetap semangat. Seperti itu ya. Ya. Jadi orang menuntut ilmu pasti setan itu enggak senang. Digoda nanti dikasih ya goda suruh ingat ini, ingat itu, ya dan seterusnya. Teman kita di luar enak, dia bisa main HP, dia bisa pergi kemana-mana. Kenapa kita di sini, kita di penjara, di pesantren? Ada nggak yang membisikkan seperti itu? Setan. Ya, itu namanya setan. Ya, seperti itu. Jadi, ya, antum sudah berada di tempat yang terbaik. Antum sudah berada di tempat yang benar. Belajar ilmu agama. Tafaqquh fiddin. Ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tempat yang paling baik di dunia sekarang di pesantren. Nggak mungkin belajar. Kita ingin jadi baik, kita setiap hari ke jalan, ke mall, kemana-mana. Ya, tempat yang terbaik ya usia-usia kalian di pesantren. Belajar di pondok, menghafal Quran. Kalau kita masih muda, masih remaja, menghafal Quran itu mudah. Tapi kalau kita sudah berusia seperti saya, sudah 50 tahun, nanti kalau usia kita sudah ya mungkin 30, punya keluarga, punya keturunan, ya punya tanggung jawab cari maisha, itu susah. Waktu kita untuk yang lain. Tapi kalau usia-usia antum itu, Masya Allah, usia yang paling bagus untuk menghafal Quran, menghafalkan ilmu, belajar, nyatet faedah. Ya kalau bisa menghafal ya bagus menghafal Quran. Tapi nggak semuanya bisa. Ada yang mampu sehari 1 halaman. Kalau sehari 1 halaman, 3 tahun itu hafal. Sehari 1 halaman. Bisa setor ke ustadz kita sehari. Ya karena sehari 1 halaman. Kalau setahun ya 300 ya 65 hari. Berarti 3 tahun. Kalau dikurangi libur-libur ya 3 tahun lebih dikit. Kalau sehari itu 3 halaman, setahun hafal. Coba dipraktekkan sehari bisa setor 3 halaman, setahun bisa hafal. 30 juz. Tinggal nanti murojaah. Tadi yang kita sebutkan tadi, yang kita ceritakan setor dari maghrib sampai pagi, subuh sampai maghrib itu murojaahnya setiap hari 4 juz. Waktu libur suruh murojaah sama syekhnya itu pakai telepon. Ya pakai HP 4 juz. Itu 4 juz setiap hari 4 juz, 4 juz. Imam Masjidil Haram, ya kata teman-teman di sana itu minimal 5 sampai 6 juz setiap hari murojaah. Ya, kalau sudah hafal Imam Masjidil Haram itu baca Quran duduk itu 5 sampai 6 juz sehari. Ya dikatakan, ya demikian juga orang yang senang Al-Quran dia akan dimuliakan oleh Allah. Ya kita ambil contoh itu cerita dari Syekh Yasir Dausari, Imam Masjidil Haram. Dulu beliau itu sekolah, ya sekolahnya itu militer. Kemudian sudah lulus, sudah naik pangkatnya, sudah tinggi, sekolah
Kayak di sini kan taruna, kemudian akpol atau akmil, kemudian naik lagi. Ya, kemudian setelah itu dia senang Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Kemudian pangkatnya sudah tinggi, dia tinggalkan dunia kemiliteran, karirnya. Kemudian teman-temannya itu bilang, ini nggak masuk akal, majnun. Ya, kenapa dia tinggalkan? Karirnya sudah tinggi, pangkatnya sudah tinggi. Ya, ternyata dia mempelajari Quran, baca Quran, cinta Quran. Sekarang jadi imam Masjidil Haram. Ya Allah, ya, mengganti yang lebih baik. Man taraka syai'in lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Itu diantaranya ya tadi ya Syekh Yasir Dawsari yang kita ceritakan, itu salah satu contoh ya untuk memberi semangat, bisa jadi ya imam ya Masjidil Haram. Kemudian Afan Ustadz, saya dengan segala hormat ingin bertanya, Ustadz, bagaimana jika ilmu agama digunakan untuk riak, mencari duit? Apakah itu berdosa atau tidak diberkahi? Jadi kita mencari ilmu agama, ya niatnya untuk Allah. Ya niatnya untuk Allah. Dulu para salaf, mereka menuntut ilmu itu bukan karena Allah yang pertama. Datang menuntut ilmu ke majelis para ulama bukan karena Allah. Tapi setelah belajar, setelah mempelajari ilmu, menghafalkan ilmu, kemudian mereka merubah niatnya. Ya kalau sekarang niat kita belum benar, kita rubah. Karena ilmu yang kita pelajari memerintahkan kita untuk ikhlas. Betul atau tidak? Ya, di sini diajari untuk ikhlas. Hanya karena siapa? Allah. Kita mencari ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita masih bodoh. Dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Masyarakat kita masih bodoh. Keluarga kita masih bodoh. Tetangga-tetangga kita masih bodoh. Teman-teman kita masih bodoh. Kalau kita belajar bisa ngajari mereka. Itu niat yang benar. Jadi ya seperti itu, jangan sampai kita riak. Kalau riak itu amalan kita tidak diterima. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Seperti kalau kita sholat itu ya ibadah. Sholat kita karena riak, sholatnya diperbagus, diperpanjang karena ada yang melihat kita. Yang seperti itu riak. Ya, itu harus berhati-hati. Jadi ya ini yang bisa kami sampaikan ya para santri, para ya adik-adik, para anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada antum semua, ya, memudahkan urusan antum semua, ya, kemudian memberkahi ilmu antum semua, membahagiakan orang tua antum semua, menjadikan antum semua sebagai dai-dai di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma ya. Demikian juga ya doa untuk saya, juga untuk para ustadz, ya, para pengampu, pengajar di pesantren Imam Syatibi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesabaran kepada ustadz-ustadz kita, memberikan taufiknya kepada ustadz-ustadz kita, ya, memberikan ya pahala yang besar kepada ustadz-ustadz kita yang sudah susah payah ngajari kita, yang sudah susah payah menjaga kita di pondok, yang sudah susah payah ya membimbing kita di pondok ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada salah ya di dalam ya ucapan saya ya atau perilaku saya mohon maaf ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.